bukan untuk bekerja, untuk makan, minum, mengecup istri. Ada nikmat tangan, tidak hanya mengangkat dan ngetik di tulisan komputer, tidak. Untuk memeluk, merangkul. Ada nikmat yang menggelantung. Apa itu? Nah, nikmatnya burung. Itu jangan dibuat kencing terus, J. Gimana? Ustaz mau tanya. Rokok, ya. Enggak apa-apa, Ustaz. Mau Siap. tanya, Ustaz. Ya, oke, saya juga akan merekam ini. Siap. Terkait dengan Coba, gimana bertanya? Ayo. kegelisahan kita mengenai sesuatu yang mungkin menjadi berat di hati kita, tentang jabatan, tentang karir, terus tentang materi-materi atau uang yang bisnis yang belum begitu berhasil. Itu kira-kira bagaimana, Ustaz? Kebutuhannya lah intinya. Oh, iya. Terima kasih. Apa yang Anda lakukan hari ini adalah sebenarnya terjebak dengan sesuatu yang remeh, receh, tidak penting. Kenapa kok saya katakan receh dan remeh? Karena coba kita pikir, usia kita ini tidak jauh dari angka 63 tahun. Kalau hari ini sekarang kita sudah berada di usia katakanlah 40 tahun, maka sejatinya 23 tahun lagi kita akan meninggal. Itu kalau kita ditakdirkan 63. Kalau ditakdirkan sama dengan Imam An-Nawawi, mungkin dalam bulan-bulan ini kita akan meninggal. Pertanyaannya, kalau meninggal dunia itu pasti, kenapa kita harus terjebak dengan urusan bisnis, karir, yang hal itu tidak dibawa mati? Ada teman kita namanya Kaci Rozi misalnya. Dia punya istana, katakanlah punya gedung 12 kali 12 meter dengan 3 lantai. Ternyata besoknya mati. Padahal itu kemarin sore serah terima dengan dengan pemborongnya. Besoknya ternyata Haji Rozi meninggal. Alhamdulillah. Nah, pertanyaannya, ternyata selama ini Kaji Rozi ini hanya sibuk ngurusi gedung yang 3 lantai dan dia merasakan hidup cuma 1 malam. Padahal kehidupan dia lebih konkret di akhirat dan itu akan ada pertanggungjawab. Makanya urusan karir, urusan buku, urusan uang mengalir saja karena Allah Ta'ala itu sudah ngasih jatah sama kita. Apakah kalau nggak ikhtiar itu kemudian nggak makan? Makan, tetap makan. Banyak orang-orang ikhtiarnya biasa saja. Ada ikhtiarnya cuma tidur dan duduk, sudah dianterin uang, dianterin makanan. Bukan berarti saya anti pekerjaan, tidak. Saya tidak anti pekerjaan. Tapi kalau kemudian pekerjaan itu menyita waktu Anda, menjadikan Anda itu terbudakkan, sehingga hal itu sangat berat, bikin stres sampai tidak semangat untuk ngeloni istri, menjima istri nggak semangat. Ini kan sebenarnya Anda berada dalam nerakanya dunia sebenarnya. Wong kenikmatan itu yang ada di istri tidak dinikmati dengan baik, malah terjebak dengan mikir uang. Gitu. Sikapnya bagaimana terus? Nah, makanya jangan sampai seperti itu, gitu loh. Seperti itu. Coba, misal ya, seperti apa Kaji Rozi ini? Kaji Rozi ini, tak kasih tahu. Kaji Rozi ini dia mulai puber, pengennya jima. Ditakdir jima umur 27. Padahal dia sudah suka lawan jenis mulai umur 6 tahun. Setelah 27 ditakdirkan menikah. Ternyata setelah menikah dia balik lagi mikir uang. Lah sama dengan Kaji Rozi yang kembali ke SD-nya. Nah ini kacau ini logikanya. Wong nikmatnya sudah berada di nikmat terbaik kok turun lagi. Nah itu kan kurang baik untuk kesehatannya Kaji Rozi. Solusinya, Anda harus yakin bahwasannya rizki kita ini sudah dijatah oleh Allah. 2, bekerjalah tetap dalam porsi manusia. Berapa jam manusia bekerja, yaitu kerjakan. Selebihnya, jangan bekerja terus karena hidup tidak hanya untuk bekerja. Ada nikmat bibir, bukan untuk bekerja. Untuk makan, minum, mengecup istri. Ada nikmat tangan, tidak hanya mengangkat dan ngetik di tulisan komputer, tidak. Untuk memeluk, merangkul.
Ada nikmat yang menggelantung. Apa itu? Nah, Nikmat yang menggelantung. nikmatnya burung. Itu jangan dibuat kencing terus, J. Ini kalau ada saya kaji pegang HP terus. Ini kan berbahaya kaji ini kan. Jangan sampai seperti itu, J. Seperti itu. Kan ada orang yang ya adigium Ustaz yang mengatakan bahwa kalau urusan dunia itu kan harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, artinya dioptimalisasikan. Misal kita bekerja itu kan ibadah kan untuk bekerja dan juga untuk ibadah. Nah kalau semuanya kita pasrahkan terhadap takdir yang sudah ditentukan terhadap kita, ya akhirnya kita kan tidak bisa melakukan, artinya tidak bersemangat untuk menjalankan hidup. Saya mencurigai kok adigiumnya kurang tepat. Bekerja untuk ibadah, ibadah untuk bekerja. Ya kan bekerja untuk ibadah, misal Lek bekerja untuk ibadah, oke, masuk itu. Tapi kalau ibadah untuk bekerja, salah. begitu ya. Gimana yang benar? Bekerja untuk ibadah begini maksudnya ya. Anda bekerja itu juga bagian dari ibadah. Betul. Asalkan niatnya sudah benar, itu betul. Tapi bukan berarti kita harus bekerja terus. Contoh, kaji ketika kumpul dengan temannya, ya jangan ngomong kemudian pekerjaan terus. Itu sudah mencederai nikmatnya kaji selaku penduduk bumi yang diciptakan oleh Allah untuk hidup bersosial. Kok malah mikir bisnis terus? Padahal bisnisnya juga nggak dipegang. Temannya sudah jelas dikorbankan kan? Nah ini hidupnya sudah nggak sehat. Yang saya takuti malah ada al-hayat ghairu mubarakah. Kehidupan yang tidak diberkati oleh Allah. Apa kehidupan yang tidak diberkati? Adalah kehidupan yang tidak meningkatkan kebaikannya. Jadi Anda jangan merasa bangga dengan banyak uang kemudian apakah Anda diberkati? Belum tentu. Kebaikan Anda jadi lebih banyak apa Anda? Kalau kebaikannya menyusut, berarti hidup Anda tidak diberkati. Hadza huwa at-tadabbur atau at-ta'ammul alladhi natadabbaru fihi. Kalau konteksnya sebagai pemimpin, katakan kayak Prabowo sebagai presiden itu kan sudah nggak memikirkan dirinya, tidak memikirkan keluarganya. Dia fokus memikirkan orang lain, anggaplah rakyatnya. Itu bagaimana? Orang yang sukses, orang yang bahagia adalah orang yang mampu membahagiakan orang lain. Prinsip. Kalau kamu belum mampu membahagiakan orang lain, it means that kamu belum bahagia. Kalau orang belum mampu mensukseskan orang, berarti dia sendiri masih gagal, belum sukses, bos. Begitu loh. Jadi ini prinsip ya. Kalau ente bisa menjadikan orang lain merokok, berarti Anda sudah puas dengan rokok Anda. Lek Anda merokokkan orang aja ndak bisa, berarti Anda memang masih fuqara wal masakin. Berarti sudah tepat langkah yang diambil oleh Prabowo itu. Langkah yang diambil Prabowo ini kok ngomong politik. Ya, Tepat. maka, Tepat. Ini kan motivasinya. Tepat. Presiden kita tepat dengan programnya. Artinya untuk mensejahterakan rakyatnya itu. Betul. Ini nggak saya sambil merekam sambil ditanyain. Oke. Paham ya? Saya kira itu sudah cukup karena sudah sekitar 8 menit ya. Saya cuma memberikan konten pesan untuk kalian. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.